warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, udah siang kayaknya nih ya. Kita sekarang sudah kedatangan, Ripen nyebutnya kakak lebih enak ya, kakak Sukmar. Alah, udahlah Ratri aja. Panggilannya Ratri, biasanya saya manggil Ratri. Ece, tukang ewok mah. Ece Ratri dari Solidaridad Indonesia. Beliau ini sekarang Senior Communication Officer and Gender Focal Point untuk Solidaridad Indonesia, atau untuk Indonesia, karena nanti bisa juga dijelaskan kalau memang dirasa dibutuhkan, karena di Solidaridad itu ada Gender Asia Team ya, yang perwakilan focal point-nya beliau ini. Nah, Ratri ini juga sudah malang melintang di dunia per HIV AIDS-an Indonesia gitu, dari sekitar tahun berapa tuh ya, 2006 2005 kali ya, 2006. Mulai dari jadi case manager, terus pernah jadi program officer juga di migrant Asia. Ya, terus juga di Rumah Cemara, terus setelah warawiri kesana kesini menemukan passionnya mungkin di komunikasi. Jadi pernah jadi communication consultant juga untuk programnya UNAIDS PCB NGO. Jadi delegasi untuk PCB NGO dari Indonesia, yang pekerjaannya salah satunya adalah sebagai asisten program untuk komunikasi dan memfasilitasi konsultasi. Bisa dijelasin nggak sih, Rat? Sekarang di Solidaridad tuh ngapain sih? Thank you ya, Dek. Iya, orang kalau di Indonesia Solidaridad itu baru ya, umurnya kita ini baru tahun ke-6, dan kebetulan saya juga sudah 6 tahun. Jadi dari awal Solidaridad ini buka di Indonesia, dari kita satu office cuma ada 3 orang, sampai sekarang ada 59. Dari office-nya dari kantornya cuma 1 di Jakarta, sampai sekarang ada 4. 1 di Kalimantan Timur, 1 lagi di Kalimantan Barat di Pontianak, 1 di Sintang, terus ada rep office-nya di Waikanan. Kalau di Belanda sih ini udah 50 tahunan gitu. Dia ini Dutch base, kebetulan bergerak di isu pemberdayaan petani dan komoditi sebenarnya. Petani mandiri ya, jadi bukan petani korporasi atau petani yang di bawah sama perusahaan gitu. Nah, di situ saya sekarang karena nggak punya latar belakang pertanian, jadi ngerjainnya komunikasi, karena dasarnya dulunya PR hotel kan, kerjaannya komunikasi. Jadi akhirnya bukan ngelit juga sih, karena divisinya one man show, jadi ya pegang divisi komunikasi. Kemudian 2019 mulai ada kebijakan untuk inklusivitas gender di seluruh kantor Solidaridad di sekitar 52 negara ya. Jadi, dan satu-satunya orang yang punya pengetahuan gender di Solidaridad Indonesia waktu itu cuma saya gitu. Jadi akhirnya udahlah Ratri aja ya, dengan senang hati lah gitu ya. Karena itu salah satu passion saya juga ya, sebetulnya tuh beralih dari dunia kesehatan dan HAM itu ke dunia pertanian itu agak berat gitu ya, banyak belajar gitu, dan kadang kangen ya gitu kalau misalnya lihat anak-anak lagi pada ngumpul, lagi training di mana gitu ya, yang anak-anak yang bekerja di bidang HIV dan harm reduction gitu, suka kangen gitu kan, banyak teman gitu. Jadi tapi lumayan lah dengan sesekali masih suka ya kayak sekarang lah diajak sama EB kan, makanya waktu diajakin saya langsung hayu. Masih dansa ya, salsa gitu-gitu? Oh masih, cuma ini pas pandemi ini kita berhenti udah 2 tahun lah ya gitu, karena damn COVID. Jadi nggak bisa dansa-dansa dulu sementara. Jadi, tapi ya teman-teman banyak banget hobinya Ratri ini, mulai dari dansa, terus juga hobi adventure, meracik minuman, saya tukang jamu, tukang tukang foto saya mah. Medsos, buset deh, bacot banget, sumpah deh, gue timeline setiap hari ada dia gitu. Dan itu yang membuat gue berpikir, ini gokil juga ya, berarti komunikasi nggak cuman bisa buat sendiri, kepentingan sendiri, tapi juga bisa buat expose kepentingan kantor. Dan buktinya
Buktinya kan Ratri juga bisa hidup dari situ gitu, bisa hidup dari kemampuan komunikasinya. Jadi kita yang selama ini teman-teman yang cuma ngebacot di medsos sebenarnya bisa dialihkan passionnya itu menjadi mengamplifikasi lah pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan yang ada di kantor gitu. Nah, untuk memahami gimana caranya, kita sekitar 1 jam ke depan akan ditemenin sama Ratri untuk untuk diskusi tentang komunikasi dan diseminasi informasi eksternal. Gitu, kira-kira pembukanya. Jadi kita mulai aja langsung ya sesi kedua. Silakan Ratri dan selamat menikmati teman-teman. Makasih teman-teman yang udah datang, ada nama-nama yang familiar ya, jadi sedikit ngerasa nostalgic. Tadi seperti udah dibilang, saya Ratri, kemudian saya ini ada sekarang kerjanya di Solidaritas Indonesia sebagai Senior Communication Officer merangkap Gender Focal Point. Nah, hari ini tadi kita udah bicara soal ini ya, soal soal Mas Arief bilang data segala ada data yang kemudian diolah jadi informasi gitu ya, kemudian nantinya bisa jadi pengetahuan. Nah sekarang gini, biasanya teman-teman kalau yang di LSM itu udah pasti tuh punya banyak data karena ngumpulin dari assessment, dari interview, kadang ada penelitian, ada segala macam lah ya. Tapi semua data ini setelah diolah jadi informasi, nggak akan ada artinya kalau tidak dikomunikasikan, gitu kan ya. Komunikasi ini anak tiri, karena gini, jarang banget ada lembaga ya, civil society organization atau CBO atau LSM yang khusus punya orang yang didedikasikan untuk ngerjain urusan komunikasi. Nah, padahal yang namanya komunikasi itu penting, kita setiap hari kan berkomunikasi ya, gitu loh. Disadari atau tidak, secara verbal ataupun tidak gitu ya, kita tuh berkomunikasi melalui banyak sekali media gitu, dalam bentuk yang juga berbeda-beda gitu. Ada yang visual, audio visual, ada yang tertulis, ada yang dengan bahasa isyarat gitu. Nah, itu seringkali kita tidak sadar gitu. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah komunikasi dan diseminasi informasi eksternal. Dan ini sebenarnya menarik karena gini loh, segitunya ya komunikasi ini kadang-kadang dianggap gampang karena keseharian kita sudah ya kayak sekarang kita kan saling berkomunikasi juga. Orang akhirnya tidak terlalu memandang divisi komunikasi dalam sebuah lembaga itu sebagai sesuatu yang esensial. Padahal komunikasi ini penting karena gini, orang data, dia punya data mentah yang harus diolah menjadi sebuah informasi. Seringkali, bukan mengecilkan teman-teman yang ngurusin data ya, tapi biasanya orang data itu lebih logical, lebih straightforward, lebih frontal gitu ya, lebih nggak banyak basa-basi lah gitu. Datanya A ya A, B ya B gitu. Nah, untuk mengemas si data ini, mengolah data ini menjadi sebuah informasi, itu butuh kemampuan tersendiri sebetulnya. Jadi saya banyak menemui di beberapa di lembaga-lembaga yang ada itu ya, kalau yang namanya orang komunikasi atau yang namanya humas itu rata-rata diambil mereka-mereka yang demen ngomong, yang bawel jadi humas, yang gampang bergaul dijadikan orang komunikasi. Padahal komunikasi itu sebetulnya jauh lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar pinter ngomong atau pinter beradaptasi, berinteraksi sama orang. Seorang yang pegang komunikasi itu dia tidak hanya harus pintar mengolah data itu menjadi sebuah informasi yang menarik gitu ya, supaya bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak terjadi disinformasi. Karena apa? Karena si orang komunikasi ini harus memikirkan bagaimana masyarakat atau orang luar yang menerima informasi yang dia olah supaya tidak salah tangkap, nggak salah menginterpretasikan gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi seorang yang in charge di bidang komunikasi itu dia harus punya kemampuan berbahasa yang cukup baik, kemampuan menulis, kemampuan visual, kemampuan desain tidak perlu dia yang bikin, tapi setidaknya dia punya
ide-ide yang inovatif ya untuk mengemas sebuah informasi menjadi satu desain yang kira-kira menarik untuk dilihat sama orang gitu. Nah, penting nih yang namanya komunikasi dan diseminasi informasi itu penting. Kenapa? Karena kita punya program, kita punya target, kita juga punya tenggat ya, deadline. Nah, ada capaian yang harus dipenuhi, kemudian kita harus bikin laporan. Kita punya pesan-pesan yang harus disampaikan ke masyarakat luas. Dan yang paling utama juga adalah kita punya tanggung jawab dan komitmen, entah itu terhadap donor atau terhadap pemangku kepentingan, terhadap penerima manfaat, kita punya tanggung jawab dan komitmen yang harus bisa dipegang. Makanya yang namanya komunikasi itu penting gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu, kita seringkali yang dulu ya zaman-zaman beberapa tahun yang lalu, saya tuh orang yang paling nggak suka kalau misalnya gini, lembaga saya mencontohkan lembaga saya bergerak di bidang intervensi pemberdayaan petani gitu ya. Kami nggak punya nggak arahnya tidak ke arah kesehatan misalnya gitu. Tapi karena misalnya ada pendanaan yang cukup besar untuk kesehatan misalnya untuk apapun itu ya gitu, akhirnya bikin divisi baru gitu ya, bikin program baru. Nah, saya nggak suka seperti itu. Kalau saya lebih melihatnya gini, kita semua sebagai lembaga ini kan di sini sekarang kita berkumpul ada sekitar 32 orang. Saya asumsikan dari 32 lembaga yang berbeda ya. Kemudian programnya juga pasti lain-lain, fokusnya juga mungkin ada kemiripan, mungkin ada benang merahnya satu sama lain, tapi tidak mungkin sama persis. Nah, setiap lembaga itu unik, punya expertise masing-masing. Si A di lembaga A itu gendernya kuat, di lembaga B harm reduction-nya kuat, di lembaga C misalnya HIV-nya kuat gitu. Nah, kenapa harus jalan sendiri-sendiri gitu loh? Dan kemudian juga selain itu, selain antar lembaga, kita juga harus mau lihat keluar. Kalau misalnya saya, lagi-lagi saya hanya bisa mencontohkan dari lembaga saya yang paling saya kenal ya gitu. Kita nih lembaga yang bergerak di bidang komoditi dan pertanian gitu ya. Kita nggak punya expertise gitu, tidak punya keahlian di bidang misalnya tekstil. Walaupun misalnya sekarang kita ada program tekstil gitu, kita nggak punya nih tekstil. Dan ketika kita dilimpahkan proyek dari kantor pusat di Belanda untuk mengelola proyek kapas dan tekstil, yang kita lakukan adalah kita mengambil tenaga ahli dari luar lembaga kita, gitu ya. Saya nggak perlu ngerekrut orang baru untuk dijadiin ahli kapas dan tekstil yang ada di dalam badan lembaga, tapi saya cukup hire konsultan misalnya gitu ya, yang mengerti betul soal budidaya kapas, soal produksi tekstil gitu ya. Nah, kemudian saya juga bekerja sama dengan misalnya kelompok-kelompok perajin gitu ya, kelompok-kelompok petani kapas gitu. Nggak perlu saya sendiri, nggak perlu lembaga saya sendiri yang kerjakan. Saya itu yang namanya kolaborasi dengan pihak luar. Nah, kolaborasi dengan pihak luar ini, kalau pengen pengen smooth, pengen lancar gitu ya, pengen semuanya berjalan dengan mulus, itu harus dikomunikasikan dengan baik. Gimana bisa saya ngajak pihak luar untuk berkolaborasi dengan lembaga saya kalau saya tidak mengkomunikasikan program-program saya, tujuan saya apa, seperti itu ya. Terus latar belakangnya kenapa ada program ini gitu, nggak dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak tertentu, si kolaborasi itu tidak akan terjadi. Tapi ini harus digarisbawahi bahwa kolaborasi dengan pihak luar, dengan pihak ketiga di luar lembaga kita itu sangat penting karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Itu udah alamiah gitu ya, kita tuh sebetulnya nggak bisa kerja sendiri. Kita tuh harus selalu berjejaring dan berkolaborasi. Siapa aja sih yang bisa diajakin kolaborasi gitu ya? Pertama pemerintah,
kedua pembuat kebijakan, kemudian pemangku kepentingan, organisasi lain itu udah jelas ya, kemudian komunitas gitu, terus dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Nah, kesemuanya ini bisa diajak kolaborasi sama kita, bisa dilibatkan dalam program-program atau kegiatan yang kita lakukan di dalam lembaga kita gitu. Tapi ya kuncinya satu tadi, di komunikasi. Kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik apa dan gimana lembaga kita, programnya, kegiatannya semua. Nah, sekarang kan kita lagi era digital nih ya. Pandemi ini memaksa semua orang akhirnya untuk masuk ke dunia, mempercepat digitalisasi gitu ya. Di satu sisi ini sebetulnya digitalisasi ini sudah didorong sejak mungkin hampir 5 tahun yang lalu, tapi pergerakannya sangat lambat gitu ya, dan baru akhirnya terpacu dengan lebih cepat ketika ada pandemi, karena kita semua seperti sekarang ini dipaksa untuk misalnya harus bisa melakukan pelatihan jarak jauh, harus bisa meeting jarak jauh gitu ya, tidak perlu lagi on-site demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Nah, sekarang gini, digitalisasi, kalau ngomongin digital ya, semua orang sekarang punya handphone, dan bukan sembarang handphone, either apakah itu Android atau iPhone ya gitu. Roughly kira-kira 60-70% itu sudah pegang Android. Jangankan yang di kota besar, petani-petani dampingan lembaga saya juga di daerah Kalimantan Barat sana, setidaknya mereka punya 2 handphone. Dalam artian yang satu handphone biasa, karena di tempat-tempat tertentu yang ketangkep cuma sinyal dari handphone jadul gitu ya. Tapi mereka tetap punya Android. Atau misalnya iPhone sih jarang ya, biasanya Android dalam bentuk handphone atau tablet. Dalam satu gawai ini kita pasti punya banyak aplikasi kan gitu ya. Ada yang sudah datang gawainya, di dalamnya udah ada aplikasinya, ada yang kita download sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua pasti ada sosial media. Itu nggak mungkin nggak ada. Bohong kalau nggak ada sosial media. Banyak sih teman saya yang udah nggak mainan Facebook misalnya, tapi mereka masih ada di Instagram gitu ya. Mereka masih ada punya G+ sekarang namanya Current, bukan G+ lagi. Mereka masih, saya nggak mainan Facebook terlalu rame kayak pasar, jadinya mainnya di LinkedIn misalnya gitu. Tapi apapun itu yang namanya sosial media itu biasanya at least ada satu. Nah, teman-teman semua bayangin dalam satu handphone ini ada sekian banyak akses untuk informasi bagi si penggunanya. Ada yang lewat sosial media, ada yang bisa lewat email, ada yang lewat SMS itu juga masuk itu. Kemudian ada yang misalnya dari internet browser kayak gitu. Bayangkan dalam satu genggaman seseorang ini berapa banyak informasi yang bisa dia terima dalam nggak usah 1 hari deh ya, dalam 10 menit aja gitu. Atau dalam rentang waktu 1 jam itu ada banyak sekali informasi yang bisa diterima dan diakses oleh seseorang yang punya gawai Android atau misalnya iPhone gitu. Nah, ini saran saya. Sebaiknya setiap lembaga itu ada yang penanggung jawab komunikasi. Apapun judul jabatannya deh, terserah. Kalau di tempat saya namanya communication officer gitu ya. Ada yang misalnya ngasih namanya humas atau apalah gitu, terserah. Tapi kenapa saya menyarankan di setiap lembaga sebaiknya ada? Karena banyak sekali kerjaan saya sebagai senior communication officer gitu ya. Sebenarnya senior communication officer, seniornya itu cuma karena saya udah 5 tahun ya, udah 5 tahun. Kemarin pas 5 tahun dijadikan senior officer gitu ya. Cuma karena udah 5 tahun aja, jadi udah senior gitu. Sama ada sedikit kenaikan gaji lagi. Tapi yang namanya beban kerja itu nggak berkurang. Orang misalnya bilang ya, kalau WFH berarti kamu kerjanya berkurang dong. Boro-boro, enggak gitu loh.
Yang berkurang dari pekerjaan saya itu hanya traveling. Biasanya saya harus ke lapangan untuk motret, untuk ambil video, untuk interview petani gitu ya, untuk bahan komunikasi gitu, bahan promosi, bahan komunikasi pegangan saya kalau misalnya ntar disuruh bikin sesuatu gitu. Hanya itu yang dikurangi, dan saya akhirnya harus bergantung sama staf lapangan untuk bisa kasih foto-foto dan rekaman video pendek-pendek gitu ya ke saya gitu. Tapi di luar itu semuanya tidak ada yang berkurang. Kerjaan orang komunikasi itu banyak banget gitu ya. Saya kasih contoh ya. Di lembaga saya itu saya bertanggung jawab atas semua materi promosi dan komunikasi. Dan kalau di Solidaridad kita punya yang namanya branding guidelines. Branding ini maksudnya adalah Solidaridad itu brand saya, brand lembaga saya. Jadi misalnya di sini ada apa? Ada PK. Tadi PK itu adalah brandnya Kang Ewok tuh PK. Brandnya siapa namanya EB itu Impact misalnya gitu, atau Pena Bulu atau apa gitu ya. Nah itu adalah brand kita masing-masing. Si brand ini, merek ini, lembaga kita ini harus punya panduan komunikasi. Kenapa? Kedengarannya emang ribet gitu ya, tapi ini sebetulnya bagus supaya ada keseragaman. Jadi kalau misalnya nih kayak di Solidaridad itu sangat strict untuk urusan branding. Warna kami ditentukan, tidak boleh banyak warna. Jadi warna dasar dari lembaga saya itu hanya kuning, putih, abu-abu, dan hitam. Jadi kalau bikin materi promosi hanya boleh 4 itu saja. Kemudian kami pegang secara global, kami pegang sekitar 13 komoditi. Setiap komoditi ada warnanya ya gitu. Jadi kalau hijau nih, hijau tua tuh teh, merah itu kelapa sawit misalnya gitu ya. Terus coklat itu sorghum misalnya kayak gitu. Yang pink itu aquaculture. Nah itu jadi kenapa ada kayak gitu? Biar kalau orang ngelihat ada flyer atau leaflet, kemudian ada logonya warnanya, ada icon yang warnanya pink misalnya, mereka langsung tahu dari jauh, oke, itu flyernya aquaculture untuk identitas project gitu ya. Nah, kemudian saya juga bertanggung jawab, saya harus memastikan bahwa semua materi promosi itu sesuai dengan branding guidelines yang dikeluarkan oleh kantor Belanda. Tidak boleh ada yang melenceng. Itu mulai dari penempatan logo, hierarki logo. Logo kami harus ada selalu di sebelah kiri, nggak boleh di kanan, nggak boleh di tengah, nggak boleh di bawah, nggak boleh di mana gitu ya. Itu ada. Terus jenis huruf, terus banyak deh macam-macam. Semua ada template-nya, semua ada panduannya. Awalnya memang kayaknya ribet, tapi kesini-sini setelah udah terbiasa, kalau kita punya panduan komunikasi seperti itu, si lembaga ini akan terlihat seragam semua. Cakep lah ya gitu, jadi tertib gitu. Kalau terus udah gitu, kalau di tempat saya itu di Solidaridad sampai dengan menempatkan foto itu dia ada panduannya, menulis itu ada panduannya, stylenya harus gimana kayak gitu-gitu tuh ada. Dan itu tuh sangat membantu sebenarnya untuk orang komunikasi supaya bisa lebih fokus kalau ngerjain materi promosi. Jadi nggak boleh tuh yang namanya banner, kalau di tempat saya tuh ada fotonya misalnya gitu. Banner itu harus plain, harus hanya informasi aja. Itu juga sebaiknya kalau saya sarankan gitu ya, kalau misalnya ada waktu, setiap lembaga tuh sebaiknya punya hal-hal segitu. Nggak perlu sampai sedetil di Solidaridad lah ya, mungkin ya, karena Solidaridad kan udah 50 tahun juga ya. Gitu loh. Jadi perkembangannya tuh itu tuh terus diperbaiki gitu. Tapi dimulai dari misalnya logo hierarkinya seperti apa, warna yang boleh dipakai seperti apa kayak gitu-gitu. Terus format promosi yang paling bagus untuk misalnya untuk Pena Bulu gitu ya. Format komunikasi eksternal yang paling bagus tuh kayak apa, itu ditentukan di panduan itu. Nah, aku terusin dulu ya soalnya takut nggak ini. Nah ini nih, divisi komunikasi itu bertanggung jawab atas media promosi dan publikasi. Kemudian branding guidelines yang barusan saya udah bilang ya, bagaimana sebuah lembaga itu mencitrakan dirinya gitu ya, itu harus ada panduannya gitu. Kemudian dokumentasi, di saya juga yang namanya foto, video itu ada di bawah divisi komunikasi. Jadi kalau misalnya anak lapangan kirim foto ke saya, kirim video,
itu saya yang sortir, oke yang ini nggak kepake, yang ini kepake. Terus saya juga tapi selalu ngasih tahu ke mereka bahwa bisa nggak ambil gambarnya begini, ambil gambarnya begitu misalnya. Saya perlu yang kayak gini, saya perlu yang kayak gimana gitu ya. Misalnya saya perlu suasana kelas, saya perlu suasana kebun, saya perlu suasana meeting, itu saya biasanya kasih tahu ke anak lapangan. Nah, ini juga nih perencanaan komunikasi dan promosi. Jarang banget lembaga-lembaga di Indonesia itu yang punya orang komunikasi aja jarang gitu ya, punya orang komunikasi aja jarang, apalagi yang namanya melakukan perencanaan komunikasi dan promosi. Itu hampir nggak ada gitu loh. Dan yang terakhir adalah campaign management. Nah, kan teman-teman di sini semua melakukan ini ya, apa maksudnya semuanya kan di sini bentuknya CSO atau LSM atau CBO gitu ya. Pasti kan punya campaign ya di kegiatan yang masuk gitu. Itu tuh sebetulnya ada campaign management namanya. Jadi bikin campaign tuh nggak asal bikin gitu loh. Itu tuh ada pengelolaannya dan ada step-step yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu biasanya orang komunikasi yang melakukan. Orang komunikasi ini biasanya dia akan tandem dengan semua program gitu ya. Dengan semua elemen di dalam sebuah lembaga. Kenapa? Sama orang data dia akan bantu mengolah informasi yang didapat dari data yang ada supaya jadi lebih bersahabat misalnya, lebih user friendly gitu ya, lebih bisa dicerna sama siapapun orang luar yang baca gitu kan. Kemudian juga dengan orang program juga sama, orang komunikasi ini yang harus bisa mentranslate bahasa program menjadi bahasa populis gitu, menjadi bahasa yang lebih bisa dipahami sama orang lain yang kalau misalnya tidak pernah bersentuhan dengan dunia HIV atau dunia harm reduction gitu ya. Kan di sini kita intinya kan pengen mengajak pihak lain untuk berkolaborasi ya gitu loh. Kita ingin ada pelibatan dari stakeholder, pelibatan dari pemerintah, dari pihak-pihak lain. Itu perlu keterampilan komunikasi tertentu gitu untuk bisa menarik supaya mereka mau ikut terlibat dalam kegiatan yang kita laksanakan. Jadi yang harus dilakukan adalah mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk masyarakat. Caranya gimana? Gimana ya? Yang pertama, kenali kanal media sosial yang paling populer. Nah, ini kanal media sosial ini contohnya kan ini ya. Ada yang paling populer di sini tuh LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, itu yang paling populer. Ini mengenali kanal media sosial yang paling populer tuh di kalangan siapa? Di kalangan target program lembaga teman-teman semua gitu. Kenapa sih kok harus dikenali gitu ya ke kanal media sosial yang paling populer di target kita? Karena terus nanti kita obrolin itu. Terus pelajari interkoneksi setiap media sosial. Kalau di era digitalisasi ini kita akan banyak sekali bicara soal media sosial. Interkoneksinya seperti ini. Dari Facebook sekarang bisa posting di Instagram, begitupun sebaliknya misalnya ya gitu. Dulu terus dari Twitter bisa posting ke Facebook gitu ya. Dari Facebook juga bisa langsung diupload di Twitter. Semuanya kayak gitu. Terus YouTube juga sama. Nah, itu kita pelajari. Kenapa? Supaya nanti kita bisa menentukan postingnya mau dari mana gitu loh. Konten seperti apa diposting di mana, keluarnya di mana aja gitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan menghemat tenaga kita juga ketika kita melakukan kerja-kerja komunikasi. Nah, kemudian setelah itu ini juga penting nih, media campaign planning, perencanaan kampanye media. Step-stepnya itu adalah yang pertama, kita tentuin dulu tema. Nah, biasanya orang jarang nih punya tema gitu ya. Kalau saya dulu kerja di hotel gampang, tema itu setiap bulan dalam 1 tahun itu udah ada semua. Kalau Januari itu tahun baru, Februari Valentine, Maret Chinese New Year,
April itu Paskah, Mei itu misalnya apa gitu ya, nanti misalnya Lebaran gitu ya. Terus Juli itu School Holiday, Agustus Independence Day, September itu Dirgahayu Bandung gitu karena saya dulu kerjanya di hotel di Bandung. Oktober ada Oktoberfest, November itu biasanya nanti dia seringnya kosong, diisi dengan promosi restoran gitu ya. Apapun itu restorannya, mau promosiin Mexican atau Norwegian atau Japanese gitu ya, terserah gitu. Desember itu Natal dan Tahun Baru. Natal utamanya. Dalam 1 tahun tuh saya udah tahu tiap bulan mau ngapain aja. Itu tema. Tema tuh harus sebaiknya ada, bukan harus ya, sebaiknya ada. Kemudian yang kedua adalah audiensnya siapa. Kita harus tentukan si audiens yang akan menerima informasi yang akan kita komunikasikan ini siapa sih, terus adanya di mana, umurnya berapa aja gitu ya, latar belakang pendidikannya gimana, terus udah gitu rata-rata pekerjaannya apa, itu kalau bisa tuh kita punya datanya, data mentahnya gitu. Terus target, nah targetnya ini, target komunikasi kita nih apa? Raising awareness kah? Fundraising kah gitu ya? Atau promosi? Atau misalnya advokasi atau bisnis, misalnya kan sekarang banyak tuh lembaga ya, LSM gitu, mereka punya program income generating ya, untuk vokasional atau apa gitu yang bisa ada pendapatan gitu, pemasukan untuk lembaganya gitu. Kemudian kita tentukan media sosialnya, platformnya mau yang mana gitu. Bisa salah satu, bisa mulai start dari satu aja gitu ya, kemudian nanti kita seiring waktu nanti kita berkembang, oke, sekarang udah nggak bisa, pertama kita pilih Facebook dengan alasan ABCD, nanti setelah Facebook berjalan berapa lama kita, kayaknya nggak bisa cuma Facebook, kayaknya harus punya Instagram deh sekarang dengan alasan ABCD gitu ya, dan itu bisa dikembangkan terus, atau bisa misalnya kita cuma pengen satu aja tapi kita optimalkan di situ, nggak masalah gitu. Berikutnya kita mulailah content writing atau menulis konten untuk si media sosial kita ini atau untuk komunikasi kita ini gitu ya. Yang terakhir setelah semuanya berjalan itu ini sebagai sebuah cycle ya, kita harus menganalisa sebenarnya efektif nggak sih kita kalau membuat kampanye lewat Facebook gitu ya, atau misalnya lewat Twitter, ternyata setelah ada komparasinya, ternyata lebih banyak yang respon di Facebook gitu daripada yang di Twitter. Berarti kita mungkin akan lebih banyak fokus di Facebook, atau bisa aja sebaliknya, berarti kita harus lebih genjot nih di Twitter misalnya gitu. Itu tergantung nanti kebijakan internal masing-masing lembaga. Sebenarnya kenapa data disatukan dengan komunikasi, karena memang ada kaitannya teman-teman semua itu, yang namanya data itu nggak akan jadi apapun kalau tidak dikomunikasikan kan gitu ya. Itu loh, dan tugasnya teman-teman semua itu bukan hanya mengumpulkan data tapi mengolah sebagai apa sih data ini menjadi informasi, kemudian didiseminasikan gitu kan. Gue sih bukannya mau nanya, artinya gini, gue lagi mikir tadi pas Patri cerita bahwa lembaga kita mesti memprovide sebuah informasi terkait untuk kegiatan lembaganya atau untuk campaign, untuk apa. Gue lagi mikir jangan-jangan di isu kita lah ya, B, yang kan konteksnya impact berbicara HIV, ini jangan-jangan dalam mengumpulkan data-data tuh udah mulai modelnya kayak yang Ratri ceritain tadi gitu. Kan sekarang sistem database nih, contohnya dari wilayah, dari daerah-daerah gitu, dari layanan, dari apa kan pakai software gitu ya. Gue langsung kepikiran tadi, kenapa nggak nyobain pakai media platform begini gitu kan. Contoh misalnya kan sekarang tuh dalam kompilasi informasi ya, let's say data kasus HIV se-Indonesia lah gitu, kan itu datangnya tuh dari kota kabupaten ya. Betul. Baru di pool gitu di satu tempat dalam sebuah software, barulah dianalisa. Nah, problemnya itu kan kadang data-data tuh ribet ya buat ngumpulinnya gitu. Dan apalagi kalau kita berbicara tentang technical issue gitu, kemampuan input ke sistem softwarenya dan yang lain-lain. Gue langsung kepikiran tadi,
kenapa nggak pakai media sosial? Contoh misalnya yang biasa banyak kan pakai WhatsApp tuh, hampir mayoritas orang punya platform itu di handphone. Yeah. Kenapa nggak cobanya tuh lewat situ gitu? Gue langsung kepikiran, ya juga sih, tapi benar juga nih bilang, artinya platformnya apa. Jadi jangan mempersulit orang-orang yang di daerah gitu, mesti pakai ini. Contoh misalnya ada yang pernah meeting gue ikutin nih, pakai Google Meet atau Microsoft Teams. Itu kan makan bandwidth banyak ya. Kalau orang di kota kabupaten yang jaringannya timbul tenggelam, udah pasti nggak bisa ngikutin itu. Iya. Atau enggak dia pilihannya kalau nggak matiin kamera, ya udah gitu. Tapi kan maksudnya ada hambatan gitu. Nah sementara kalau pakai WhatsApp contohnya, bisa aja kan semua orang, sinyal nggak perlu gede-gede banget tuh WhatsApp. Kuota juga nggak nyedot banyak gitu kan gitu. Jadi gue langsung mikir, ya juga nih yang dibilang Latri itu artinya. Jadi konteksnya lebih ke arah mana nih? Ke arah sebar informasinya atau ke arah diskusinya? Dua. Kalau gue sih dua. Artinya pada saat tadi kan Ratri bilang, kan kita tuh sebetulnya membawa data atau informasi itu ke pabrik. Ya. Dibutuhkanlah sebuah istilahnya communication officer di lembaga itu. Nah, communication officer ini kan nggak bisa bekerja kalau nggak ada data atau informasi yang dikasih dong tentunya. Iya. Dia ternyata rek ngomong naon mau informasi kan gitu. Iya. Kalau nggak ada informasi dia mau mempromot apa gitu. Nah, di sisi yang lain untuk collecting data, ngolah data ini kan butuh proses tuh dan butuh media juga. Maksud gue intinya memang yang Ratri sampaikan, penting kita memilih platform media yang sesuai dengan kalau gue sih lebih ngeliat konteks di daerah kitanya. Betul, bisa. Tuh, nah karena kan nanti yang ngumpulin itu kan kita. Nah kalau kita ke pusat mah misalnya ya udah tinggal kita yang menyesuaikan gitu. Tapi kan ujung datanya ada di masyarakat lah contohnya atau di layanan. Berarti harusnya gue berarti secara nggak langsung mensimplifikasi saluran media untuk target sasarannya lah ya. Iya, ya. Karena kan sama kan misalnya gini, contoh lah, kita pengen men-capture orang yang let's say lost follow up tuh, kalau di HIV itu kan banyak banget tuh kasus-kasus yang gini kok gitu. Setelah gua belajar ini barusan sepintas gitu dari Ratri, banyak yang lost follow up tuh, kenapa? Karena orang layanan misalnya salah satu contoh, dia nggak ngikutin tren platform media ini. Iya. Dia nggak main di Instagram nih contohnya. Sementara contoh nih untuk komunitas LSL kan banyak main di situ atau di Tinder atau yang lain. Iya. Nah, padahal kalau misalnya sih, tapi ini lagi terkait yang tadi Ratri bilang, harus ada PIC untuk komunikasinya. Supaya dia yang paham. Oh, ya. Bisa direspon gimana? Ratri supaya teman-teman juga dapat nih gambaran utuhnya. Ya. Gitu paling. Iya, makasih Kang Ewok. Betul banget yang Kang Ewok bilang itu ya. Jadi kita sekarang ini sebagai lembaga itu nggak bisa main hanya di 1-2 platform misalnya gitu ya. Kalau misalnya lagi-lagi, mohon maaf nih ya, saya nyontohinnya ya pasti Solidaridad karena yang saya tahu persis seluk-beluknya. Seperti misalnya kalau saya mau ngirim informasi untuk petani ya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur gitu. Kita mau ngirim info-info yang penting gitu ya tentang pembibitan, tentang apa gitu, info pendek sih gitu ya. Misalnya benih bersertifikat sudah bisa diambil misalnya gitu. Nah, nggak bisa kita maksain pakai WhatsApp misalnya ya, karena apa? Karena di rumahnya mereka nggak ada koneksi internet, mereka hanya bisa terkoneksi dengan signal handphone biasa tanpa signal yang bisa cukup kuat untuk internet gitu. Berarti saya harus mau fleksibel untuk pakai sistem pakai format SMS broadcast misalnya gitu ya. Walaupun sekarang udah nggak musim gitu ya, istilahnya jarang banget kita lihat ada SMS masuk kan jarang dilihat ya. Sok siapa sih yang masih ngelihat SMS masuk, jarang banget. Seringnya sama kita di mark spam gitu. Kalau yang udah punya Truecaller tuh sama kita di mark spam. Tapi untuk petani saya di dampingan kami di Kalimantan Barat nggak bisa, SMS itu masih tetap pegang kunci utama. Atau misalnya kita pengen menjangkau lebih banyak petani di pedalaman Kalimantan Barat itu untuk ikut program sekolah lapangan yang kita bikin misalnya ya di sana. Nggak bisa kita maksain broadcast lewat radio komersil yang ada di Pontianak atau di Sintang misalnya. Karena yang nyampe ke rumah mereka hanya RRI Pro 2 gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kita terutamanya orang komunikasinya ya gitu ya, di setiap lembaga itu harus bisa
apa ya, memvisualisasikan gitu ya kondisi lapangan tuh seperti apa gitu. Kemudian bukan hanya minatnya orang, si target ini minatnya pakai apa, bukan hanya itu, tapi apakah kondisinya memungkinkan. Jadi kayak misalnya gini, kemarin lembaga saya memaksakan istilahnya kita harus digitalisasi. Kita punya yang namanya D3S ya. Jadi itu aplikasi untuk petani. Saya pernah juga ngelihat di sini linkage itu bikin aplikasi untuk nge-report gitu ya, jadi bisa real time, anak-anak lagi meeting gitu kan ya, lagi penjangkauan apa, dia masukin data langsung kirim, nanti kalau nggak ada sinyal dia kekirim diem di server, nanti kalau udah terkoneksi dengan internet dia akan masuk lagi baru si datanya itu ke upload gitu ya, si reportnya ntar sampai ke kantor bisa di-download. Modelnya seperti itu. Mungkin itu cocok ya kalau misalnya untuk anak teman-teman ini yang sekarang itu misalnya bekerja di kota-kota yang misalnya jaringan komputernya, jaringan internetnya cukup baik gitu. Tapi kalau untuk kedalaman Kalimantan Barat misalnya, apapun programnya gitu ya, nggak harus program yang kayak punya saya gitu. Program HIV juga kalau misalnya ada di remote areanya Kalimantan Barat gitu, nggak akan bisa dipaksain pakai aplikasi digital kayak gitu loh. Dan itu kita nggak bisa paksa, itu kita harus mau fleksibel dengan cara manual kan, dengan cara apa gitu, atau bikin hub. Akhirnya kami dulu bikin hub. Jadi di kantor desanya gitu ya, ada satu handphone yang khusus didedikasikan untuk mereka supaya bisa input data kebunnya gitu. Nah, memilih platform medianya itu memang kita harus jeli, harus cermat, juga harus cerdas gitu loh. Jadi nggak ngasal semua diiniin, nggak juga terlalu selektif sampai kaku dan nggak mau nyoba yang lain misalnya gitu. Kita harus mau harus mau berevolusi gitu dengan kondisi sekarang, mau beradaptasi gitu, dari yang tadinya kita nggak IT savvy ya gitu, nggak terlalu gaptek lah ya gitu, mau nggak mau kita harus belajar soal teknologi yang sederhana aja gitu. Kayak petani-petani kami juga diajarin gitu yang simpel-simpel aja gitu, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang nggak perlu sampai jadi jago gitu ya. Tapi yang penting adalah memilih platform media yang mau dipakai sama kita untuk menjadi kanal komunikasi lembaga kita, itu juga kita nggak bisa asal, dan nggak bisa asal ikut tren gitu loh. Jadi kayak yang tadi Kang Ewok bilang gitu, orang pada banyak punya Facebook, jadi bukannya hanya di Facebook. Padahal misalnya kalau teman-teman yang LSL, mereka mainnya di media sosial yang lain. Nah itu tuh kita nggak boleh abaikan hal-hal seperti itu gitu. Nah, ini social media plan. Komunikasi itu perlu planning. Ya, banyak yang tidak terlalu enggak, kalau ditanya lembaga lu punya rencana komunikasi apa? Ya gitu aja, yang penting mah pokoknya raising awareness, kampanye gitu, bikin campaign gini-gini. Padahal ya communication planning itu salah satunya di dalamnya elemennya adalah social media plan. Apalagi kalau kita kita memutuskan untuk pakai platform lebih dari satu ya gitu. Itu semakin banyak platform yang kita gunakan, itu akan semakin besar si planning yang harus kita ini. Kalau ini contohnya di sini adalah setiap tanggal 15 dia beda. Setiap 15 hari ada di posting gitu ya. Di platform yang berbeda gitu. Ini cuma buat simpelnya aja ya. 15 Maret dia di Facebook, kemudian 30 Maretnya dia blogging gitu ya, 15 Aprilnya posting di YouTube, 30 Aprilnya dia nge-tweet gitu ya, 15 Mei di Instagram, kemudian 30 Mei-nya mainan chat Snapchat, terus udah gitu ada di WeChat, dan terakhir di LinkedIn misalnya. Ini gambaran kasar aja gitu ya, supaya tahu aja bahwa setiap media sosial itu perlu perencanaan masing-masing. Nah, kalau ini adalah yang saya lakukan. Saya punya, terutama dulu waktu di hotel ya, itu saya punya communication plan tuh hariannya apa. Rencana konten per hari dan jam unggahnya. Saya mau bikin konten misalnya gini, saya pakainya Twitter. Oke, dalam satu hari ini saya mau posting di Twitter misalnya 2 kali.
1 kali pagi, 1 kali sore. Pagi jam 10 dan sore jam 3. Itu harus ada, itu kalau saya ya, ada catatannya gitu bahwa setiap hari, setiap jam 10 pagi dan jam 3 sore, saya akan nge-tweet, kontennya nanti saya bikin. Yang jam 10 saya nge-tweet misalnya tema apa gitu ya, skripnya seperti apa, karena Twitter kan terbatas ya. Nah, kita harus betul-betul pilih kata-kata, kita harus betul-betul pikirin itu ya, catchphrase-nya, tagline-nya apa gitu, yang kira-kira orang kalau ngelihat sekilas udah langsung bisa nempel gitu. Jam unggah dan konten ya, per hari. Kemudian bisa juga bikin konten mingguan gitu. Dalam 1 minggu, Senin gitu ya, rencana konten mingguannya. Hari Senin, jam 10 mau posting apa, jam 3 mau posting apa, Selasa juga sama. Terus gitu sampai dengan misalnya kita mau sampai hari apa. Kalau saya sih Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur sesuai dengan kerjaan ya gitu. 5 hari dalam 1 minggu gitu ya. Saya punya rencana untuk mengunggah konten tertentu. Nah, kemudian bisa juga bulanan. Kalau kuat bikin langsung 1 bulan itu bagus banget. Tapi kalau nggak bisa dari harian, nanti dijadiin mingguan, kemudian naik kelas lagi jadi bulanan. Sama, konten bulanan juga gitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31, ya diambillah hari Sabtu minggunya misalnya, tanggal 1 posting apa, 2 posting apa, 3 posting apa, jam berapa, dan jam berapa, kemudian isinya apa. Nanti si konten bulanan ini akan bisa dikompilasikan menjadi konten tahunan. Seperti kalau waktu saya kerja jadi PR di hotel dulu. Dalam 1 tahun saya kan udah tahu tuh dari dari Januari sampai Desember saya udah tahu tuh temanya apa aja. Tinggal setiap bulan nanti kita breakdown lagi. Kalau Januari berarti kan New Year gitu ya, tahun baru. Nah, tahun baru ini gue mau promosi apa nih di hotel nih? Oh, dia nanya ke orang room ya. Ada room division, ada apa? Oh, kita ada promo ini, Rat, mau promo apa? Diskon misalnya 40% untuk kamar ini, itu dimasukin. Nanti itu data ya, data yang saya dapat dari orang divisi kamar. Jadi itu hanya bulan Januari saya room division mau bikin promo diskon 40% untuk kamar superior. Dapat apa? Dapatnya breakfast aja sama airport transfer. Udah, segitu doang dia kasih data ke saya. Sayalah tukang dongengnya gitu ya. Nanti di flyer itu jadinya misalnya itu jadiinlah segala macam dengan kata-kata yang manis-manis gitu ya, jadiin materi promosi. Tapi data yang saya dapat itu hanya seperti itu. Superior diskon 40%, 1 Januari sampai dengan 31 Januari gitu ya. Include breakfast and airport transfer. Udah. Gitu doang. Itu benar-benar itu secara literally itu yang saya dapat tuh seperti itu. Dan saya harus muter otak gimana caranya supaya si data yang cuma segitu doang saya olah menjadi informasi yang bikin orang pengen datang dan pengen nginep di hotel tempat saya kerja gitu. Dengan apa ya? Dengan kata-kata lah yang lain yang manis-manis ya. Kemudian dengan foto gitu kan, ada catchphrase-nya misalnya. Itu urusannya orang komunikasi. Sama halnya dengan kalau di restoran mau bikin promo. Misalnya Valentine, bulan Februari itu Valentine. Nah, si restoran bilang, Food and Beverage Department sekarang buat Valentine-nya kita ada fancy dining. Harganya 500.000 per couple, udah net. Dapatnya 5 course ya, 5 dari mulai makanan pembuka sampai dengan penutup, kemudian dapat sparkling wine 2 dan dapat dikasih mawar sebatang. Cuma gitu doang. Orang FB manager itu ngasih ke saya gitu ya. Nih ya Rat, data dia bilangnya infonya ya gitu. Nih ya informasinya, dia cuma nulisnya gitu. Valentine Fancy Dinner 14 Februari gitu ya. Harganya 500.000 net buat 2 orang, include 5 course meal and 2 sparkling wine and rose for the lady. Udah gitu doang. Kan saya nggak bisa dong nulis gitu doang ya untuk di flyer atau dimanapun, nggak bisa gitu loh. Itu data mentah. Buat saya sebagai orang komunikasi itu adalah data mentah yang harus saya
olah. Jadinya adalah gitu. Spend your night, spend your Valentine with your loved one at our restaurant. Enjoy the 5-course meal of fancy dining, and we will give your lady a rose, misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu-gitunya tuh urusan komunikasi gitu, ngayalin, berhayal tentang kalimat apa ya. Jadi intinya adalah orang komunikasi itu harus bisa mengolah data mentah dari manapun dalam bidang apapun untuk dijadikan informasi yang menarik dan bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat luas. Ya, dikit lagi kok. Nah, sekarang kan orang sering dengar ya konten gitu ya, konten is king kalau buat orang komunikasi. Konten itu penting, konten adalah raja. Konten itu menentukan segala sesuatunya. Makanya yang saya bilang tadi, jadi orang komunikasi itu nggak gampang karena kayak misalnya saya cuma dikasih Babe itu bos aku gitu ya. Babe itu cuma bilang bikinin leaflet buat Wai Kanan. Di sana kita udah punya 1.000 orang petani ikut program, 500 udah lulus, yang 300 udah sertifikasi. Cuma gitu doang. Terus aku disuruh bikin gitu ya, disuruh ngayal gitu, disuruh ngayal bahwa kalimatnya gimana gitu ya, dijadiin ceritaan lah atau dijadiin dongeng, jadiin konten untuk newsletter, dijadiin postingan di Facebook. Itu tugasnya orang komunikasi. Makanya kenapa konten is king, konten itu penting karena kalau konten kita nggak catchy, konten kita nggak kena, ya orang nggak akan tertarik untuk baca lebih lanjut. Itu makanya. Jadi ada yang namanya content creation. Bagaimana seseorang yang bertanggung jawab dalam hal komunikasi itu harus bisa membuat konten dengan baik ya. Ini kalau ada coffee ini maksudnya break gitu ya. Membuat konten itu nggak segampang yang kayaknya kadang orang suka yang cuma tinggal nge-tweet, tinggal bikin vlog, tinggal ini. Padahal enggak, ada proses di belakangnya itu yang cukup rumit dan cukup panjang sebenarnya. Harus research dulu, terus harus ada planningnya. Kontennya mau kayak apa, ya kayak yang tadi aku bilang, audiensnya siapa, kemudian ini mau dikeluarinnya kapan, jam berapa gitu ya untuk kasus-kasus tertentu gitu. Ini mau dikeluarin pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kemudian bagaimana mengenerate dengan baik gitu ya, dan delivery-nya, diseminasinya itu nanti seperti apa yang kira-kira efektif gitu. Itu bukan sesuatu yang itu tuh perlu banyak latihan lah ya, gitu maksudnya. Saya percaya banyak orang bisa melakukan content creation gitu ya, tapi perlu banyak latihan dan perlu terus-terusan gitu. Makanya kalau ngelihat aku suka banyak posting di Facebook tuh sebenarnya salah satu cara untuk latihan juga gitu loh. Kita nggak bisa berhenti. Orang mikirnya, lu udah senior communication officer, lu nggak perlu lagi dong kayak gitu. Nggak ada istilah gitu ya. Udah mau level manager juga tetap harus belajar gitu loh. Nah, tentukan jenis kontennya. Apapun media platform yang teman-teman pilih ya, jenis kontennya tuh harus ditentukan dulu. Apakah mau infografis, apakah mau konten edukasi misalnya ya, atau advokasi, kemudian kampanye, hiburan ya, atau mau cerita tuh bisa pengalaman, bisa apapun. Kalau di Facebooknya Solidaritas itu ada kadang-kadang ada cerita dari lapangan, saya bikin hashtagnya, atau cerita perjalanan gitu. Itu biasanya pengalaman anak-anak field trainer atau anak-anak staf lapangan yang di jalan ngelihat apa, terus dia tertarik, terus dia bikin tulisan dan ada fotonya dia kirim ke saya, terus biasanya sama saya di posting gitu loh. Atau ada yang jalan-jalan, misalnya lagi tugas ke Kapuas Hulu, ternyata di Kapuas Hulu tuh ada yang namanya daun aras loh Mbak. Daun aras tuh dipakai sama orang Dayak untuk pengganti sabun dan itu bagus banget buat kulit. Sama dia difoto gitu ya, terus diceritain, sama saya diupload sebagai cerita perjalanan kayak gitu. Kemudian ada yang jenis-jenisnya ulasan kebijakan, ulasan tentang apapun gitu ya. Ini juga bisa. Terus ada analisa macam-macam lah ya. Kayaknya kalau yang paling sering di HIV itu kan soal kebijakan ya biasanya.
bisa juga opini. Atau mungkin konten bisnis dan komersil. Kenapa menentukan jenis konten ini penting? Karena setiap jenis ini bahasanya tidak bisa sama. Gitu. Bahasa yang dipilih ya, keribetannya orang komunikasi nih, saya mau ngasih gambaran aja. Ketika kita sudah memilih tema, sudah memilih target audience-nya siapa, kita udah tahu ya, misalnya kita mau bikin kampanye nih, edukasi tentang penggunaan kondom untuk teman-teman pekerja seks. Nah, yang masih baru-baru ceritanya. Umurnya nih mereka yang sekarang rata-rata misalnya antara 19 sampai dengan 23 tahun gitu ya. Jadi pengen mereka bisa lebih pintar aja bargaining atau gimana untuk biar mereka tahu bahwa menggunakan kondom itu penting untuk mereka gitu ya. Nah, terus udah gitu mereka kebanyakan nih nanti mereka lokasinya ada di misalnya pesisir utara Jawa. Gitu. Targetnya tuh di sana gitu ya. Saya nggak bisa bikin konten kampanye plus edukasi untuk pekerja seks di pesisir utara Jawa dengan bahasa yang sama dengan untuk komunitas yang sama yang ada di Jawa Barat gitu. Atau misalnya saya nggak bisa bikin konten edukasi tentang kondom untuk pekerja seks di pesisir utara Jawa dengan bahasa yang sama untuk anak SMA misalnya gitu. Itu nggak bisa. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah konten kampanye gitu ya. Tidak hanya target audiensnya aja siapa gitu ya, tapi kita harus pikirin sampai ke bahasa seperti apa yang paling cocok buat mereka. Kenapa? Karena kalau bahasa yang kita pakai nggak cocok, mereka nggak akan baca, nggak akan nempel tuh. Gitu loh. Karena kan kita ingin ada pelibatan ya. Tadi tujuannya adalah kita mengkomunikasikan, melakukan diseminasi informasi supaya pihak-pihak lain itu mau terlibat dalam kegiatan atau program yang kita laksanakan. Tapi kalau konten yang kita sampaikan, konten komunikasi yang kita sampaikan sama mereka nggak kena, itu nggak bakalan kejadian gitu. Atau misalnya ininya kecil banget, kemungkinan untuk suksesnya tuh bisa kecil banget gitu. Lainnya bisa ditentuin sendiri lah ya, misalnya ada yang nggak tersebut di sini, tapi ini rata-rata adalah jenis konten tuh seperti ini gitu. Nah, kemudian berikutnya format kontennya apa? Bisa tertulis tuh bisa buku ya, misalnya. Ada yang ingat kalau misalnya tahun 2015 tuh Rumah Cemara menerbitkan buku Dari Balik 5 Jeruji. Nah, itu sebenarnya adalah hasil penelitian di lapas narkotika di 5 kota di Indonesia yang ditulis dalam bentuk novel. Kenapa dalam bentuk novel? Karena kalau ditulis dalam bentuk jurnal akademis nggak banyak orang yang mau baca. Tapi karena waktu itu Rumah Cemara bilang kita pengen banyak orang yang lebih paham tentang seluk-beluk gimana sih proses peradilan untuk para pengguna nafsa itu, bagaimana sih mereka diperlakukan selama proses itu berlangsung sampai dengan di dalam penjara. Ini orang tuh harus tahu gitu. Biar orang tuh punya gambaran kesulitan yang dialami oleh seorang pengguna nafsa itu seperti apa gitu ya. Satu itu, kedua juga supaya orang lebih bisa berempati lah ya, jadi nggak judgmental, nggak langsung menstigma gitu loh. Kalau misalnya dengar seseorang itu, oh dia ditangkap karena kasus narkoba misalnya gitu, orang tuh langsung ngejudge biasanya karena ini tuh pengen untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Maka dibuatlah dalam bentuk novel supaya bahasanya lebih ringan, orang bisa lebih banyak mengerti gitu. Nah, sayangnya sih kayaknya nggak dikomersialisasi gitu loh. Padahal sih kalau dikomersialisasi kayaknya bagus. Ada beberapa jurnal hasil penelitian seperti Wisdom of Whore gitu ya, kearifan pelacur, itu juga kan hasil penelitian sebetulnya gitu yang dituangkan dalam bentuk novel dokumentasi gitu. Yang kedua foto.
ya. Yang kedua formatnya foto. Bisa, saya suka biasanya pakai foto karena foto itu kadang kita nggak perlu nulis apapun, dia sudah bicara sendiri kalau misalnya kita bisa menangkap momen yang benar. Atau video pendek kayak yang tadi Mas Arief sajikan ya, itu kan salah satu bentuk komunikasi juga tuh si video. Atau tadi video yang David tayangkan sebelum kita mulai sesi ini, itu juga bentuk komunikasi tuh gitu ya, isinya instruksi cara-cara untuk kalau mau raise hand gimana, ini gimana gitu. Itu adalah bentuk komunikasi loh. Kemudian podcast yang berikutnya ada juga dalam bentuk blog ya. Dan yang terakhir adalah website. Tertulis ini termasuk buku, flyer, brosur, leaflet, itu tuh semua tertulis ya, printed biasanya gitu. Atau misalnya dalam bentuk di majalah, di koran gitu. Kita pilih format kontennya yang mana. Kalau misalnya untuk media sosial ya berarti nanti kan masih bisa ditulis kita lihat lagi si platform mana. Kayak misalnya gini, di Facebook kita bisa nulis banyak ya, tapi kalau di LinkedIn enggak. Nah, itulah di situ kalau ada keterbatasan itu, kemampuan dan keterampilan berbahasa seorang dan menulis seorang yang bertanggung jawab dalam urusan komunikasi itu benar-benar diuji gitu. Gimana dalam hanya boleh 180 kata misalnya gitu ya. Dalam 180 kata itu semua pesan kampanye yang ingin disampaikan tuh bisa terefleksikan dengan baik. Itu tuh butuh latihan gitu. Contoh nih ya, aku ngasih contoh dari lembagaku. Contoh konten yang aku bikin. Ini buat kampanye COVID-19 ya, saya bikin dari tahun lalu itu kita selalu posting di Facebook, selalu posting di newsletter gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah ini poster untuk salah satu project. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari dua ini aja udah kelihatan kan bagaimana si branding untuk Solidaridad itu terlihat gitu di sini. Simple, kalau tempat saya tuh nggak boleh banyak mainan. Harus simple, harus jelas, huruf nggak boleh macam-macam gitu ya. Warna hanya itu aja. Nah, ini kalau yang kedua ini dia adalah untuk proyek kapas dan tekstil. Jadi ini kampanyenya yang kita kampanyenya adalah decent work. Jadi itu temanya. Kemudian yang diadvokasikan adalah ini fair wages, enabling, equality, equity. Jadi untuk bikin satu poster ini saya tuh mesti baca TOR. Harus baca TOR yang banyak sekitar 5 lembar ya. Terus saya udah tahu misalnya targetnya ada 4 misalnya gitu. Salah satunya adalah decent work. Nah, dalam decent work ini keywordnya lagi kata kuncinya apa sih gitu. Itu tuh harus diekstrak lagi. Nah, saya dapat akhirnya ini fair wages, enabling gitu ya. Memungkinkan enabling tuh jadi mendukung gitu. Terus equality, kesetaraan dan keadilan gitu. Yang terakhir ini adalah untuk kegiatan. Kalau saya pengen menampilkan kegiatan, salah satu kegiatan yang suka dilakukan oleh lembaga saya, gimana caranya supaya nggak membosankan gitu kan ya. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah pemetaan lahan gitu. Ada hutan, ada lahan kebun gitu ya, semua dibantu dipetakan oleh staf lapangan di Kalimantan. Nah, caranya mereka ada satu manual gitu ya, dipetakan secara manual, jadi diukur gitu, hutannya diukur. Yang kedua dibantu dengan GPS dan drone. Nah, kalau motret drone kan susah ya. Saya pikir yang paling enak adalah GPS. Latarnya ada kebun ya, kebun sawit, kemudian langitnya kebetulan lagi bagus. Ini anak lapangan saya motret pakai handphone gitu. Kebetulan dia emang agak pinter ngambil momen gitu ya. Dia hanya nampil pakai handphone, tapi satu gambar ini sudah cukup mewakili kegiatan yang saya promosikan. Dan saya cuma cukup nulis pemetaan lahan, nggak perlu banyak-banyak gitu loh. Orang dengan ngelihat gambar ini dan melihat tulisan pemetaan lahan, orang tuh udah langsung tahu, oh oke, berarti tempat lo tuh suka metain
kebun gitu ya, Rat? Pada nanya gitu. Iya, itu salah satu kegiatan rutin yang selalu kami lakukan, aku bilang gitu. Jadi kurang lebihnya kita kalau mau memberikan informasi tentang kegiatan kita itu nggak perlu selalu dalam bentuk yang frontal ya, kalau saya selalu bilang gitu. Kalau saya mencontohkan frontal, jadi misalnya memetakan lahan itu nggak perlu kita kasih lihat orang lagi ngukur lahan atau orang lagi ngegambar peta, enggak. Tapi kita bisa cari image atau pencitraan tentang pemetaan tuh apa ya gitu. Pemetaan misalnya ini pakainya GPS, oke, ya udah. Dan dia harus di luar, oke, berarti fotonya di luar kan gitu. Jadi saya waktu itu cuma bilang sama anak lapangan ini, kamu nanti kalau pulang dari lapangan, kalau dapat momen yang bagus, tolong fotoin tangan kamu pakai GPS ya. Dah dia foto beberapa, ada yang dia fotokan di hutan juga gitu. Tapi saya ambil yang ini karena menurut saya ini warnanya lebih cakep. Gitu, simple. Tidak perlu mikir yang macam-macam. Next, video. Salah satu format konten itu ada audio visual. Nah, kalau yang saya selalu bikin di lembaga saya, di Solidaridad adalah saya tidak pernah bikin video yang audionya keluar. Karena apa? Kualitas dan volume audio itu setiap klip itu beda. Dan itu naik turun. Dan itu kadang-kadang background noise-nya nggak bisa dibersihin atau gimana ya gitu. Jadi saya selalu hanya mengandalkan footage. Footage itu berarti shot gambarnya gitu ya. Tangkapan gambarnya gitu, terus saya kasih background musik. Nah, biasanya gitu aja. Solidaridad, solidaridad, our farmers' friends, lending a hand to the unsung heroes who raid the seas and toil the land. From natural to group, together we live, together we build the world's future. Bring about change the matters. Jadi itu adalah jingle-jinglenya Solidaridad yang dibikin oleh teman-teman tim komunikasi di Ghana, Solidaridad Ghana ya. Kemudian dan itu cuma 30 detik dan aku happy banget karena aku bisa menghemat banyak biaya. Tapi gitu, 30 detik itu cukup asal kita bisa ngambil momen yang tepat gitu ya untuk menunjukkan bahwa apa sih yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kita ngasih edukasi pertanian ke petani kelapa sawit gitu ya. Tadi itu salah satu promo untuk kegiatan utama di lembaga saya. Nah, kalau konten Facebook saya bikinnya kayak gini. Foto yang kayak tadi ya, yang pemetaan lahan itu, saya bikin ada serialnya tuh, ada praktek pertanian terbaik, ada gender inclusivity, ada macam-macam. Saya gabung dengan sedikit edukasi masalah ini, maksudnya kenapa praktek pertanian terbaik. Jadi gambarnya sih cuma gitu doang, tapi ada penjelasannya ketika saya posting di Facebook. Ini Facebook. Nah, kalau teman-teman mau punya Facebook untuk lembaganya, saya sarankan pakainya Facebook page. Jangan akun Facebook yang untuk pribadi, karena itu fiturnya kurang. Kalau misalnya di Facebook page, itu kalau teman-teman lihat di sebelah kiri nih ya, ini ada resource tools, ada publishing tools, ini tuh seru banget. Publishing tools ini seru banget teman-teman. Publishing tools nih kayak gini dalamnya. Jadi kita bisa menjadwalkan postingan kita itu mau diposting tanggal berapa, jam berapa, bahkan bisa backdate. Jadi bisa misalnya, wah ini harusnya dipostingnya tanggal 10 September yang lalu nih. Saya bisa posting di sini schedule-nya 10 September. Dan dia akan keluar in order secara berurutan di tanggal 10 gitu. Seperti kalau yang dilihat di sini saya udah punya perencanaan untuk posting ya sampai dengan akhir bulan sebenarnya. Ini cuma nggak kelihatan aja. Nih, sampai dengan yang di sini kelihatan bisa sampai tanggal 23 September jam 10.26. Saya bisa atur tuh. Jadi saya bikin dulu, biasanya kalau saya misalnya rada nggak enak badan atau apa, saya biasanya bikin dulu nih konten-konten untuk 1 minggu tuh saya bikin dulu semua gitu. Atau misalnya dulu kalau saya mau traveling ya, kalau mau traveling kadang-kadang kalau di Sintang tuh internet connection-nya nggak terlalu bagus gitu. Jadi sebelum berangkat saya bikin dulu konten
konten untuk 1 minggu saya berangkat. Jadi ketika saya traveling ke manapun gitu ya, seringnya sih dulu ke Sintang. Kalau misalnya saya lagi ke Sintang, saya tuh nggak worry gitu bahwa saya hari ini harus posting di Facebook gitu, enggak, karena semua udah ada jadwalnya gitu. Saya udah tinggal tinggal terima notif aja apa posting yang Anda jadwalkan sudah ini gitu ya, sudah naik gitu. Kalau Twitter saya pakainya TweetDeck, tapi untuk Solidaridad saya nggak pakai Twitter. Karena Solidaridad itu untuk punya Facebook page aja itu susahnya setengah mati, harus izin. Jadi kalau teman-teman di sini saya percaya punya keleluasaan lebih banyak ya daripada kalau Solidaridad itu semuanya diatur. Jadi saya mau punya Facebook page untuk Indonesia saya harus izin. Saya harus kirim proposal dulu ke Belanda kenapa mau punya gitu ya. Harus ngasih banyak analisa dan sebagainya lah. Nah, kalau teman-teman mau pakai Twitter, saya sih ada yang pakai Hootsuite. Ini tools ya untuk ngebantu yang promosi atau orang komunikasi untuk ngecek gitu ya. Kalau saya dari dulu dari 2012 saya pakainya TweetDeck. TweetDeck ini karena dia bisa beberapa akun ya. Pertama dia bisa beberapa akun langsung login dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang mau kelihatan di screen-nya tuh apa? Pengen lihat mention, jadi mention tuh langsung ada kolomnya sendiri. Itu bisa diatur tuh semua. Notifikasi misalnya. Kayak ini saya usernya yang satu Ratri Suksmaratri, yang satu Solidaridad Network ya. Jadi saya bisa lihat dua-duanya tuh dalam satu screen gitu. Ini lumayan ngebantu juga untuk memantau biasanya saya. Yang harus diperhatikan sama orang komunikasi. Tadi ya, ini jenis platformnya apa gitu ya, media sosialnya mau yang mana gitu kan. Atau mau media sosial kah, atau mau media printing kah gitu ya, mau media elektronik gitu, pokoknya jenis platformnya apa itu ditentukan. Kemudian demografinya, siapa targetnya, si audiensnya ini gitu ya, dari mana asalnya, umurnya berapa, kerjaannya apa, itu harus dipikirkan. Kemudian bahasa yang dipakai, bahasanya harus disesuaikan dengan setiap demografi kalau menurut saya, dan setiap apapun keunikan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok target ini harus menjadikan pertimbangan gitu ya. Kemudian jargon, jangan kebanyakan jargon gitu ya. Jangan pakai bahasa yang ketinggian gitu ya. Kalau misalnya mau ngobrol sama petani, saya nggak bisa pakai bahasa yang terlalu tinggi kan gitu. Saya harus tone down, harus membumi sekali gitu loh. Kadang-kadang saya belajar beberapa misalnya lontaran-lontaran dalam bahasa Dayak atau bahasa Melayu gitu ya, biar lebih enak pas berinteraksi atau nulis kontennya itu. Kemudian durasi atau panjang konten juga harus dipikirkan. Orang tuh sekarang suka males baca panjang-panjang, nggak banyak yang suka baca panjang gitu ya. Jadi kita harus bisa memprediksikan. Ini saya nggak bisa ngasih kunci dalam artian setiap orang atau setiap target itu beda gitu ya. Ada yang nggak masalah baca agak scroll beberapa kali, ada yang kalau udah 2 kali scroll dia udah nggak mau nerusin gitu ya, itu macam-macam. Kemudian jadwal unggahnya, jadwal naikinnya, jadwal postingnya itu juga harus diperhatiin gitu. Nah, yang harus dihindari pengulangan kata. Pengulangan kata ini harus dihindari, jangan diulang-ulang. Misalnya baru juga menyebutkan seorang pengguna nafsa disinyalir menggunakan nafsa berjenis enggak, jadi jangan gitu. Jadi misalnya seorang remaja berusia 17 tahun disinyalir atau kedapatan menggunakan nafsa jenis ini gitu loh. Jadi selalu kita harus bisa berpikir secara kreatif ya, kalau orang komunikasi itu berpikir kritis, kreatif dan analitis itu harus gitu loh. Itu kunci banget. Kemudian typo, jadi harus check and recheck, jangan sampai ada typo gitu ya. Kemudian kesalahan logika bahasa ini harus dihindari, jangan kita bahasa omongan ditulis. Itu sering kejadian. Saya menerjemahkan banyak sekali laporan untuk donor dari teman-teman di berbagai lembaga di Indonesia ya. Itu seringkali bahasanya tuh bikin saya bingung gitu. Yang ini maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi ternyata kebanyakan orang itu apa yang terpikir adalah bahasa verbalnya mereka. Dan ketika bahasa itu dituliskan, diketik gitu ya,
Jadinya kadang-kadang logika bahasanya itu agak membingungkan. Jangan menyingkat kata ya, yang jadi YG misalnya gitu. Kalau misalnya untuk kanal komunikasi lembaga ya gitu, itu harus pakai bahasa yang tepat lah gitu. Hindari kalimat panjang. Kalimat panjang tuh kayak apa? Kalimat panjang nggak apa-apa, tapi jangan sampai 3 baris tuh nggak ada titik komanya gitu ya. Atau satu paragraf hanya terdiri dari 2 kalimat misalnya. Hindari. Kalau bisa dipenggal gitu. Itu hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang agak kurang bisa dipahami gitu ya sama banyak orang, karena memang ribet. Itu urusannya adalah bahasa Inggris, pelajaran bahasa Indonesia dulu. Nah, ini aku mau ngasih lihat aja sebentar. Ini adalah Little Yellow Brand Book, itu adalah branding guidelines dari Solidaridad. Di sini ada semua. Ada ini dari dulu forward-nya, terus aku ini. Ada sedikit tentang ini, terus ada visi misi. Nah, yang saya mau kasih lihat adalah bahwa di tempat saya itu kita punya ini brand essence nih ya. Brand kita tuh, lembaga kita tuh seperti apa itu disebutin. Kemudian personality-nya seperti apa, value-nya lembaga kita seperti apa. Nah, terus logonya gini loh, nggak boleh pakai yang lain misalnya gitu. Terus ini payoff itu tagline ya, change that matters. Ini nggak boleh ditranslate nih, tulisnya the payoff may not be translated. Terus ini cara pakai, ini adalah Facebook page-nya Solidaridad ya. Kalau bisa dilihat nih, aku di sini adalah nih, ini kayak gini. Bahasanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, karena apa? Takutnya kan ada Google Translate ya. Jadi kalau kita pakai bahasa yang agak selebor nanti nggak tertranslate dengan baik, jadi teman-teman kolega yang ada di luar negeri itu nggak bisa baca nanti. Nah, saya selalu bikin kayak gini. Satu itu yang konten ini kiriman dari anak lapangan nih, gitu. Dia yang kirim, saya edit tulisannya, tapi dia yang kirim. Kemudian ini yang salah satu tadi serial campaign yang saya bikin gitu ya. Nih pemberdayaan komunitas tuh gambarnya kayak gini aja gitu loh. Terus di sininya kasih ceritaan lah dikit gitu, pemberdayaan apa bla bla, ngedongeng lah saya ya, ngebacot. Nah, dan isinya kayak gini aja, tapi ini cukup lumayan gitu loh, orang tuh seneng aja gitu kalau ngelihat ada. Dan kalau saya sih ngelihatnya gini, kayak misalnya saya foto ini, ada salah satu anak lapangan saya, mereka tuh seneng gitu ya, di daerah tuh mereka tuh seneng kalau ada aku di media sosial gitu. Mereka tuh dengan kayak gini aja udah happy gitu kayaknya. Nah, ini ada juga konten video kiriman dari orang lapangan aku ya. Ini juga nih kemarin temanya kalau di Solidaridad sekarang itu bulan ini adalah September Ceria. Jadi nanti agak-agak akhir bulan aku bikin kompilasi foto-foto dari lapangan yang kira-kiranya pose-posenya pose ceria itu. Jadi seperti ini teman-teman, ada yang bentuknya informasi kayak gini nih, ini saya menginformasikan tim kita ada berapa sih sebenarnya di Indonesia seperti ini gitu ya, misalnya dibikinlah narasinya yang enak gitu, yang orang ngelihat oh gitu ya kayak gini ya gitu. Padahal nggak kelihatan juga nama-namanya gitu. Cuma ini kan itulah yang namanya komunikasi gitu. Nah, untuk ini ada edukasinya sedikit, inklusivitas gender itu apa misalnya gitu ya. Fotonya begini. Kenapa fotonya ini? Ini anak cewek, ini anak cowok remaja ya, semuanya lagi belajar menjahit gitu. Jadi inklusivitas gender secara umum tergambar di sini gitu loh. Bahwa semua nggak cewek nggak cowok bisa belajar menjahit bersama gitu. Itu aja sih paling dari saya. Kalau ada kurang-kurang, ada apa, mohon maaf. Ada pertanyaan, boleh dimulai, Mas Ebe. Gimana? Ya, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kita tadi ada beberapa catatan sih sebenarnya. Yang paling set gitu, cepat keterima waktu Ratri ngomong Oktoberfest.
Oktoberfest mah isinya bir doang. Ember. Namanya juga di hotel. Ya, Bu. Iya. cuman kalau ngomongin branding guidelines itu memang ada beberapa, nggak tahu kalau teman-teman memperhatikan ya. Ini mudah-mudahan saya nggak putus-putus di sana atau saya matiin aja deh videonya ya, takut ini koneksinya. Kalau teman-teman perhatikan di donor itu suka ada branding guidelines, beberapa nyebutnya branding and marking guidelines kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kadang kita untuk nanya enggak, tapi untuk ngeluarin hasil materi-materi KIE kita kadang suka salah, terus ditegur gitu. Ini harusnya nggak gini, logonya di sebelah sana harusnya kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya secara donor kita bisa belajar dari donor gitu sebenarnya. Tapi juga kalau ngomongin NGO ya banyak juga yang sudah menerapkan itu, tapi sayangnya masih INGO, internasional NGO kebanyakan yang menerapkan ada branding and marking guideline sama communication plan bahkan. Nah, tapi kita tadi ada Doni dari Yakeba, dia bertanggung jawab untuk media sosialnya Yakeba. Coba bisa cerita nggak Don sedikit? Mungkin ada yang bisa di-share gitu pengalaman Yakeba ngelola medsos? Ya, selama ini pakai medsos buat giginya sih buat apa? Tenang kegiatannya ya kayak baca. Ya kita mesti kegiatan ya biar kelihatan eksis gitu sama orang, dilihat oh ada postingan berarti ada kegiatan yang telah dijalankan. Wah eksis nih Yakeba. Kalau setiap kemana-mana apa sih ada yang nyetuk, wih eksis nih Yakeba. Jalan terus kegiatannya asik gitu. Ya apa? Selain kegiatan sih dapat kita juga nyebarin advokasi tentang banyak ya tentang kritik kebijakan apa segala macam. Langsung kegiatan kita apa? Kita kan juga sama komunitas, kita juga harus bisa jaga kerahasiaan apa namanya? Asas konfidensialitas. Klien harus kita jaga. Ya misalkan kalau ada apa teman-teman dari komunitas tuh difoto tapi usahakan di blur, kalau gitu ya isi dari belakang. Ya itu sih pengalaman saya. Iya, makasih Doni udah berbagi. Sebetulnya kayak di Solidaridad itu kalau urusan foto dan video kita harus izin. Jadi biasanya kalau bisa izin tertulis kalau misalnya objek fotonya cuma sedikit gitu ya, tapi kalau misalnya kayak lagi training atau apa, sama seperti kayak di HIV juga kan, kalau misalnya ini kan ada yang keberatan nggak kalau diambil fotonya misalnya kan gitu kan ya, terus nanti kalau misalnya ada yang keberatan nanti fotografernya akan ngambil dari angle-angle tertentu. Sama sih, dan itu memang sebaiknya diterapkan sama semua lembaga gitu ya. Terlepas dari berhubungan tidak, itu sebenarnya masalah etika gitu loh. Itu banyak dilakukan oleh ada foto saya dengan nggak sengaja ada gelap. Dulu pernah juga gitu, teman saya yang di Coca-Cola, Rat, boleh nggak ini fotonya dipakai buat newsletter gitu ya, izin dulu ya, terus dia kirim email, terus saya tanda tangan misalnya gitu. Ini etika branding sebenarnya. Kelihatan di layar adalah ini, lembaga saya tuh punya ini buku kecil ya, kalau nggak kelihatan. Nah, itu Yellow Brand Book. Nah, ini tuh si logo itu boleh dipakai, terus kombinasi warnanya gimana, terus udah gitu desainnya harus seperti apa gitu tuh. Kalau saya boleh saran ya, kalau donor apa INGO atau ada salahnya kalau misalnya teman-teman dimulai untuk memiliki hal-hal seperti ini, walaupun misalnya
lembaganya lokal gitu ya. Kadang tuh orang suka gini kalau misalnya dikasih saran kayak gitu, Rat ngapain sih, kita kan cuma kelompok kecil aja lokal. Loh, ini tuh bukan soal kecil dan lokal gitu. Ini adalah soal belajar untuk menjadi profesional gitu. Dan kalau bisa punya hal-hal seperti ini, walaupun lembaga kita itu skalanya nasional, skalanya lokal dan hanya kecil aja gitu ya. Tapi kalau kita bisa punya sistem pengelolaan lembaga yang yang profesional, kenapa enggak gitu? Jangan pikir bahwa hanya lembaga harus punya branding guideline. Semua lembaga sebaiknya punya, mungkin cuma tingkat kompleksitasnya aja yang berbeda. Mungkin kita bikin yang lebih simpel lah untuk lembaga kita. Tapi hal-hal seperti itu tuh pembelajaran yang gitu loh, supaya tertib aja, supaya terbiasa gitu, supaya ada keseragaman, supaya identitas lembaganya itu sebetulnya bisa terlihat langsung dari situ. Jadi sekarang orang kalau ngelihat kuning-kuning gitu ya, maksudnya di Kalimantan Barat gitu, ngelihat ada sesuatu banner warnanya kuning, mereka udah langsung tahu itu Solidaridat ya bikin acara gitu. Dan padahal itu belum lihat logo gitu. Kadang mereka suka mikirnya, tadi di sana ada yang pasang backdrop Bu warnanya kuning. Saya pikir tempatnya Ibu yang bikin acara. Oh bukan, aku bilang gitu. Itu yang bikin acara Maybank, aku bilang gitu ya. Warnanya sama-sama kuning, aku bilang gitu. Tapi intinya adalah tujuan saya adalah gini, ketika orang lihat warna kuning, mereka nggak kepikir Maybank, mereka kepikirnya Solidaridat. Itu KPI gitu loh, bahwa dan nggak terpapar informasi soal Solidaridat, aku di Sintang aja dulu saya bilang bisnis gitu. Itu berarti tuh di kabupaten itu tuh sudah berhasil gitu. Atau misalnya orang ngomongin iya ada Solidaridat bukan gitu. Itu tuh udah sebuah pertanian itu nggak cuma lembaga saya di sana. Ada beberapa lembaga lain gitu ya, seperti apa ya waktu itu ada beberapa lah lembaga yang lokal juga gitu. Tapi orang begitu dengar sekolah lapang gitu ya, itu ingatnya lembaga saya. Itu awareness yang pengen dibangun gitu lah, bahwa ketika orang lihat warna kuning ingatnya lembaga kita gitu, lembaga saya gitu. Ketika ngomongin trainer lapangan pertanian ingatnya lembaga saya. Nggak perlu ada visibility di koran gitu ya. Kalau saya sekarang mikirnya nggak perlulah di koran, di TV, nggak. Yang penting di mana? Di penerima manfaat langsung gitu loh. Yang penting penerima manfaat itu ketika bicara soal edukasi pertanian, mereka yang kepikir pertama adalah Solidaridat. Tujuan saya dari awal ngebangun waktu itu branding untuk lembaga saya adalah seperti itu. Nah teman-teman saya percaya juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ini kan kalau komunikasi itu kan luas, terbuka untuk saya memberikan contoh ya berdasarkan lembaga yang saya sekarang berada aja gitu, yang paling tahu gitu. Tapi saya yakin itu bisa semua orang, semua lembaga, semua area itu bisa melakukan hal yang sama, bisa mencapai hal yang sama. Dan memang yang namanya media sosial itu orang ada yang bilang toxic itu katanya gitu ya. Jadi ada yang bilang media sosial tuh nggak bagus gini. Nggak, apapun medianya, mau media sosial atau bukan, itu gimana kita mengelola, gimana kita mempergunakan kanal itu. Kalau kita pakai secara efektif dan efisien gitu ya, untuk kepentingan lembaga, untuk mencapai kepentingan lembaga dengan perencanaan yang baik, itu jadinya gitu. Tapi kalau kita pakainya ngasal ya jadinya pasti asal juga. Makanya saya bilang tadi namanya media planning, communication planning itu penting sebenarnya. Kalaupun nggak ada orang yang in charge komunikasi secara petugas outreach juga misalnya gitu ya, petugas penjangkau juga atau pendamping sebaya juga, tapi dia punya ketertarikan di bidang komunikasi, mungkin bisa diperbantukan gitu loh. Kayak saya nggak punya tim, tapi saya punya 4 orang, 5 orang yang diperbantukan ke komunikasi gitu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Saya pilih mereka yang pinter nulis, yang pinter motret, ngambil foto ya, dan yang pinter video, ambil gambar video. Jadi mereka jadi kayak bagian dari tim saya gitu. Mereka sebetulnya semuanya orang lapangan gitu, tapi mereka udah pinter. Kayak tadi foto yang saya bilang pakai handphone itu salah satu anggota tim lapangan saya yang saya andalkan kalau ngambil foto biasanya gitu. Nah,
saya sih segitu aja. Kalau misalnya nggak ada lagi dari teman-teman, mungkin saya cukupkan ya, B, atau gimana ya, B? Udah lebih apa belum sih? Boleh. Ya, ini udah kembali lagi, Pak. Oh, si EB hilang ya? Kurang Nggak hilang. Bentar Ada. ini. Junet menggunakan inform consent ya, Mbak? Iya, pakai inform consent. Ada formnya, ada formnya, atau lembaga bisa bikin sendiri inform consent untuk pengambilan foto atau video atau penggunaan foto itu nanti biasanya ditujukan untuk kebutuhan promosi non komersial gitu ya. Kalau yang di Solidaridad selama tidak untuk selama peruntukannya bukan komersil itu biasanya orang nggak masalah gitu loh. Nah, karena kalau komersil kenapa? Kalau komersil harus dibayar, mereka kan model gitu. Gitu ya, Be. Harus tertulis atau boleh verbal juga concernnya? Kalau gini, kalau misalnya kita lagi training nih ya, training kan orangnya banyak tuh. Nah, kalau orangnya banyak, itu bisa kita concernnya verbal aja. At least ini yang di lembaga aku ya. Jadi kita bilang, kita minta izin gitu maksudnya. Teman-teman, ini mohon maaf nanti akan ada yang ngambil foto dan video. Ini bersedia nggak? Nanti kalau nggak bersedia nanti tolong, biasanya gitu, yang tidak bersedia tolong angkat tangannya, nanti sama kita dicatat. Ini nanti kebutuhannya adalah buat promosi untuk di media sosial, untuk di newsletter, misalnya untuk di poster, tapi tidak kalau orangnya. Nah, kalau tertulis biasanya kalau motretnya ke lapangan cuma ada di mereka tanda tangan. Jadi kemana-mana tuh selalu bawa si inform consent itu gitu. Saya tuh selalu punya print out gitu, just in case perlu gitu. Karena kadang-kadang impulsif juga sih kalau lagi motret ke lapangan itu, lagi jalan ke lapangan itu ada gitu. Cuma tadi kelihatannya teman-teman memang sedikit ketarik lebih fokus di bagian komunikasinya, padahal kalau diperhatikan yang dijelaskan oleh Ratri tadi ada juga bagian diseminasi informasi eksternalnya gitu. Ada juga kan tadi kasih contoh soal buku di balik 5 jeruji gitu, waktu Rumah Cemara mengeluarkan hasil penelitiannya, itu bagian dari diseminasi informasi yang dikemas dengan teknik komunikasi yang lebih spesifik gitu. Karena waktu nggak cukup, sebenarnya di sini tadinya pengen banget ngulik, ada dari PKNM yang punya program podcast cukup reguler ya, Rit ya, ngeluarin produk-produk podcastnya. Pengen tahu tuh sebenarnya waktu dia ngerencanain ada editorial plan-nya nggak gitu, terus dianalisa nggak hasil podcastnya kayak gitu kan, sebenarnya menarik ya buat teman-teman dengar. Selain Farid juga ada Hages di sini. Hages masih ada nggak ya? Ada Hages ya tadi? Aku belum lihat. Ada. Nah, ada dari Kuldesak. Hages bahkan udah punya itu acara sendiri. Itu apa, personal branding atau memang buat Kuldesak? Apa target audience, nggak tahu juga tuh. Hages sebenarnya bisa jawab yang kayak gitu. Itu untuk naikin, ada 2 ya, ada branding Kuldesak, ada juga branding gue juga gitu. Karena kan kemarin itu lebih mengangkat ke cerita pribadi gue yang relate, akhirnya menceritakan kenapa gue bisa mendirikan lembaga gitu. Kayak gitu sih, dan sebenarnya itu kan bentuk inian gue juga ya, untuk bagaimana teman-teman ODA itu bisa diterima di masyarakat gitu loh, mau di semua kalangan kayak gitu sih. Ya itu makanya komunikasi tuh dia sering dianggap gampang gitu, tapi sebetulnya elemen yang harus dikerjakan di dalamnya tuh banyak banget gitu ya. Jadi dan kalau gue ngelihat di YouTube, di mana-mana, di TikTok gitu ya, orang udah pada mulai melakukan edukasi atau penyebaran informasi untuk berbagai hal ya, soal HIV, soal harm reduction, itu tuh udah start yang bagus gitu. Cuma memang ya itu, kalau bisa lebih terstruktur dalam bentuk planning. Orang tuh suka malas planning, Be. Ribet lah, kita mah spontan aja. Kalau tadi Farid bilang kan spontan ya. Saya ada tips. Ada yang namanya ad hoc. Ad hoc itu sentalan, selipan gitu ya. Jadi saya biasanya punya gitu ya.
planning, udah fix 1 bulan misalnya gitu ya. Tapi saya selalu punya slot untuk ad hoc. Jadi kalau ada yang dadakan-dadakan gitu, tetap bisa masuk dan tetap bisa terakomodasi. Mungkin bisa dicoba. Itu aja. Oke, makasih Mbak Ratri ya. Ya ad hoc atau contingency apapun namanya, yang penting teman-teman selalu siapkan buat yang tak terduga. Kayak sekarang nih tak terduga kalau ternyata materinya menarik. Thank you banget Ratri buat waktunya dan terima kasih Kang Rifki. Terima kasih. Ya terima kasih teman-teman. Atau thank you